Oke jemaat sekalian, ini adalah hari terakhir ya. Hari terakhir 2023. Tahun ini kita tidak begitu tegang ya. Covid sudah lewat, sudah agak lama. Cuman ya agak sedikit mulai kembali tetapi tidak begitu menakutkan. Tapi kita bersyukur bagaimanapun juga Tuhan memimpin kita sekalian 1 tahun sampai pada hari ini. 365 hari oleh kasih karunia Tuhan. Ya, luar biasa. Oke jemaat sekalian, saya ingin mengajak membaca. Ini temanya kali ini yang diberikan adalah melupakan apa yang di belakang, memandang ke depan. Ya, melupakan apa yang di belakang dan memandang ke depan. Mari kita membaca Filipi pasal 3. Ya, mari kita membaca Filipi pasal 3, surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Ya. Kita baca dari ayat 10 ya, sampai ayat yang ke-16. Filipi pasal 3 dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16. Kalau sudah dapat saya membacakannya, jemaat sekalian silakan memperhatikan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Oke, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kasih setiamu untuk kami semua. Kami hari ini, di hari terakhir dari tahun kalender kami 2023, kami datang berjemaat sebagaimana komitmen kami. Setiap hari Minggu kami datang dan kami menyanyikan lagu untuk mengekspresikan hati kami. Dan Tuhan, hari ini juga kami sudah membaca bagian firman-Mu dan kami ingin merenungkannya. Tuhan, pimpinlah kami agar hari ini sungguh-sungguh kami mendapat berkat dari firman-Mu di hari terakhir tahun 2023. Terpujilah nama-Mu Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sejak Rasul Paulus bertobat, sejak Rasul Paulus berubah dari seorang yang dulunya bernama Saulus, seorang penganiaya jemaat, ya, seorang yang ditakutin, sangat ditakutin pada waktu itu. Dan Stefanus adalah salah satu korbannya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari keadaan yang sedemikian, tiba-tiba dia berubah. Dan dia berubah, dia mengenal kebenaran.
dia mengenal kebenaran, dan makin hari dia makin mengenal kebenaran. Dan Tuhan menyatakan, membukakan kepadanya rahasia-rahasia ilahi, sehingga dia mengenal Allah makin hari makin dalam. Dan dia berkata bahwa dia tidak merasa bahwa sudah sempurna. Dia tidak merasa sudah sempurna. Mengapa? Karena rahasia ilahi memang sedemikian luas, sedemikian besar, sedemikian hebat. Ya. Tidak ada orang yang bisa sempurna mengenal Allah yang maha besar. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya bahkan kita ini tidak mungkin bisa mengenal Allah dengan baik, dengan sempurna. Kita bisa mengenal Dia sejauh yang Dia katakan kepada kita, sejauh yang Dia perkenalkan kepada kita. Oleh sebab itu tidak ada orang yang sombong yang berkata bahwa dia sudah sempurna. Tetapi apa yang Allah katakan kepada kita, yaitu firman-Nya. Nah, inilah yang kita telusuri, kita pelajari sungguh-sungguh, kita dalami, supaya kita bisa mengenalnya makin dalam dan makin dalam lagi, makin mengenalnya. Nah, itulah yang ingin dilakukan oleh Rasul Paulus. Seperti ayat yang tadi kita baca di ayat yang ke-10, dia katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua kurang lebih seperti Rasul Paulus. Tadinya adalah orang berdosa, tadinya adalah orang yang tidak mengenal Allah. Tadinya mungkin ada yang latar belakangnya penyembah berhala, atau latar belakangnya umat agama lain yang membenci Tuhan Yesus, atau siapa ya, penyembah segala macam yang aneh-aneh. Atau kita adalah orang berdosa, orang yang mengerikan, saudara, orang yang sebenarnya kalau menurut pandangan Allah sebenarnya adalah musuh Allah. Kita ini sebenarnya adalah musuh Allah. Kita adalah orang berdosa. Orang yang tidak menuruti kehendak Allah. Orang yang menentang Allah terus. Orang yang melakukan hal-hal yang Allah tidak mau. Orang yang membenci Allah sebenarnya. Sekalipun kita tidak maki-maki Allah, tapi ketika kita hidup di dalam dosa, sesungguhnya kita adalah musuh Allah. Kita adalah orang yang melawan Allah sebenarnya. Tetapi sebagaimana kita ada di ruangan ini, ya, jemaat sekalian ada di ruangan ini, atau yang ada nonton di rumah, dan ketika kita mengenal Allah, ketika Injil menjangkau kita, Rasul Paulus ya mungkin sangat-sangat bersyukur sekali peristiwa di mana dia pergi ke kota Damsyik, dia ditempeleng oleh Tuhan, jatuh dari kuda, saudara, ya. Karena dia pergi ke Damsyik dengan satu tujuan yang sangat jahat sekali. Dia mau pergi ke kota Damsyik, dia mau menangkapin orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bayangkan, Ananias yang ada di sana, ya, sampai ketika Rasul Paulus sudah di rumah seseorang, Ananias disuruh untuk pergi berdoa untuknya. Ananias bilang, oh Tuhan, katanya ya, saya mendengar kabar orang ini justru datang mau nangkap kami ini, gitu. Nah, tetapi Tuhan bilang, pergilah, ya. Sekarang dia nggak bisa lihat lagi, ya. Sehingga dia didoakan, dan Rasul Paulus akhirnya dibukakan, bukan hanya mata jasmaninya saja, tapi dibukakan mata rohaninya, dan bisa mengenal Injil yang sungguh-sungguh, ya. Dan dia diselamatkan. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terlepas dari latar belakang kita masing-masing yang ada di ruangan ini, kita adalah musuh Allah, orang berdosa. Dan kemudian kita diselamatkan. Kita diselamatkan dengan cara yang berbeda-beda. Dengan cara yang berbeda-beda. Tidak ada yang jatuh dari kuda di sini, betul? Ya, kita tidak ada yang jatuh dari kuda. Ya, tidak ada yang karena kita menuju ke satu kota mau membunuh orang Kristen dan lain sebagainya. Tetapi ya apapun juga caranya, kita kemudian diselamatkan. Amin. Puji Tuhan. Gimana? Anda bersyukur? Kita diselamatkan, saudara. Nah, setelah kita diselamatkan, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebagaimana sebenarnya yang diinginkan oleh Rasul Paulus juga, ketika seseorang diselamatkan, maka sebenarnya ini indah sekali, yang Tuhan sangat inginkan, yang Tuhan sangat inginkan dari tiap-tiap orang yang sudah Dia selamatkan, kita kemudian menjadi anak Allah. Kita menjadi anak Allah, kita menjadi orang kudus.
kita disebut anak Allah. Oh, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita disebut anak Allah, saya disebut anak Allah, Anda semua disebut anak Allah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Anda tahu keinginan yang paling menyenangkan hati Tuhan adalah apa? Keinginan Tuhan ya dari setiap kita yang disebut anak-anaknya adalah apa? Ingin mengenalnya dengan baik. Ingin mengenalnya sehingga supaya apa? Ketika kita mengenal Tuhan dengan lebih baik, maka kita barulah bisa mengasihinya dengan tepat, saudara. Barulah kita bisa mengasihinya dengan benar, yaitu setelah kita mengenal Dia dengan sebaik-baiknya. Kita mengetahui kehendaknya, kita mengetahui kekuasaannya. Di sini Rasul Paulus bilang, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Kita mengenal Dia, kata Rasul Paulus, mengenal Dia, kuasa kebangkitannya, ya, kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, persekutuan dalam penderitaannya. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita mengasihi seseorang dengan baik? Kita cari tahu, ya namanya kita sudah tahu, semua yang terjadi padanya kita perlu tahu. Semakin kita tahu penderitaannya, katanya penderitaannya. Di sini Rasul Paulus bilang, dia ingin bukan cuma mengetahui penderitaan Tuhan Yesus, dia mau ada persekutuan dalam penderitaannya. Apa maksudnya, tahu nggak? Persekutuan dalam penderitaannya. Dia ingin bersekutu, ingin ada merasakannya, ya, merasakan penderitaan Tuhan Yesus. Bukan cuma tahu, wah, oh ya, kita dengar Yesus disalibkan, ya. Yesus disalibkan dan lain sebagainya. Rasul Paulus, saudara saya kasih dalam Tuhan, kita baca di tempat lain suratnya. Dia berkata ya, tidak ada orang yang katanya mengalami penderitaan lebih dari itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Kalau ini ya, skenario-nya, saudara, itu Tuhan Yesus kira-kira ditangkap mungkin sudah menjelang tengah malam. Karena murid-muridnya sudah pada ngantuk sekali. Ya. Di Taman Getsemani ditangkap, kemudian dibawa, ya. Pertama-tama itu dibawa ke kantornya imam besar, ya. Di situ yang Petrus menyangkalnya itu di kantornya ya imam besar. Di situ ya diadili segala macam, ditempeleng dan lain sebagainya. Kemudian dibawa ke Herodes, ya toh. Herodes, ya toh. Kemudian dibawa lagi ke Pilatus. Wah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang menyedihkan itu apa, tahu nggak? Pilatus, ya toh, tadinya berpikir ini orang memang nggak ada salah, ya, ini orang memang nggak ada salah. Ya udahlah, tapi orang Yahudi tuntut, ya, bikin mereka seneng aja. Udah dicambuk aja, 40 kali dicambuk. Maksud Pilatus mungkin, ya toh, setelah dicambuk 40 kali orang Yahudinya sudah itulah apa? Udahlah, udah kamguan lah gitu, ya toh. Sudahlah, ya toh. Lihat dia udah mau mati gitu, ya udahlah, ya toh, cukup lah. Nah, semuanya pulang ke rumah gitu, ya toh, pikirnya Pilatus gitu, ya toh. Setelah dicambuk ya 40 kali, udah setengah mati gitu, orang Yahudinya nggak puas, ya toh. Nah, sekarang tuntutannya malah lebih, waduh, ini gawat nih, ya toh. Malah bilang apa? Dia mesti mati, pokoknya dia mesti mati. Waduh, nih, ini orang nggak ada salah, tuntutnya mati, ya toh. Bagaimana? Akhirnya peristiwa yang terkenal sekali, tahu kan? Ya. Pilatus cuci tangan. Ya. Pilatus cuci tangan. Ini ada yang bergurau tanya, Pilatus ini sampai hari ini di neraka cuci tangan terus dia. Ya, ini gara-gara dia suka cuci tangan, ya loh. Dia pikir bisa cuci tangan, ya loh, bisa menghindar, nggak bisa, ya loh. Dia harus berpihak. Tiap-tiap orang harus take side, ya. Tiap-tiap orang harus berpihak, ya. Tiap-tiap orang harus kamu di sisi Tuhan, ya, atau kamu menentang Tuhan.
Ya, kamu di sisi mana? Kamu di pihak mana? Tiap-tiap orang sebenarnya harus begitu. Pilatus tidak bisa. Ya. Pilatus tidak bisa cuci tangan, dia tidak bisa. Dan akhirnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus setelah dicambuk 4 kali, akhirnya pun diputuskan disalib. Disalib, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, disalib. Disuruh pikul salibnya. Suruh pikul salibnya. Ini kita sengaja pasang salib yang lumayan besar di sini, saudara. Biasanya yang kecil-kecilan di sini itu ya. Ini besar ini. Dan ini kayu jati nih, saudara. Ini Martinus masih ingat nih bagaimana kita naikkan dulu itu. Tahu nggak? 2 batang ini jati loh, ya. Ini 7-8 orang baru naik ke sini, saudara. Kalau 1 orang disuruh pikul ini, wah, saya nggak tahu nih bagaimana. Nah, Tuhan Yesus pikul, ya, kelihatannya yang Tuhan Yesus pikul mungkin lintangnya sih segitu ya, tapi panjangnya lebih panjang lagi karena kan ditancapkan ke tanah lagi. Ya. Ditancapkan ke tanah dan di atas kepalanya ada ditulis tempelan papan yang besar. Ya. Yang ditulis inilah raja orang Yahudi dalam 3 bahasa. Berarti lebih tinggi sedikit lagi ke atasnya. Kakinya lebih panjang lagi karena tancap ke dalam tanah. Pikul dah. Boleh coba. Di Filipina setiap hari Paskah ada yang coba-coba pikul. Tapi itu dipilihkan yang ringan. Itu hanya show off aja gitu ya. Tapi kalau macam begini punya, wah ya. Sehingga apa? Tuhan Yesus bahkan tidak sanggup lagi memikul. Terpaksa ada 1 orang ya. Yusuf dari Arimatea ya, dipaksa untuk memikul. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Rasul Paulus bilang apa? Saya berusaha supaya ada persekutuan dalam penderitaannya. Gitu loh ya. Supaya ada apa? Ada keikutsertaan dalam penderitaannya. Saudara, ya kalau senang bahagia orang mau ikut serta jadi senang-senang. Sekarang ikut serta dalam penderitaannya. Wow. Ya. Berarti apa? Perlu merenungkan penderitaan Tuhan Yesus, merenungkan penderitaannya. Nah, itu yang Rasul Paulus berkata, mengenal kuasanya, mengenal dia kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia. Wow. Targetnya tinggi, saudara. Mau apa? Serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta. Ya, lagunya ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya dulu seringkali khotbah ini saya ingatkan ya. Ada sejumlah orang Kristen denominasi tertentu, mereka mau seperti Yesus, tahu nggak apa? Mau punya kuasanya, saudara. Ya, wah, Yesus bisa sembuhkan orang, dia punya kuasa bisa sembuhkan orang juga. Yesus anak raja, kita anak raja. Yesus kaya raya, kita harus kaya raya. Wih, hebat juga itu. Yesus apa lagi katanya ya? Yesus punya kuasa, kita punya kuasa. Oh, saya bilang, kalau Yesus punya kuasa, kau mau punya kuasa, bahkan mau punya kuasa lebih hebat dari Yesus, itu kudeta. Pasti. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tetapi mau seperti Yesus yang apa? Yang Rasul Paulus mau itu apa? Seperti Yesus dalam penderitaannya. Saudara, coba lihat di 1 Yohanes. Ya. 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2, saudara, di ayat 6. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Mari kita baca sama-sama cuma 1 ayat. Ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa yang berkata ia ada di dalam dia, kamu di dalam Kristus, katanya apa? Wajib hidup sama seperti
Kristus hidup. Ya. Jadi mau seperti Yesus itu bukan kuasanya. Bukan kuasanya. Saya mau seperti Yesus, mau menikmati kemuliaannya. Kemuliaannya. Hei, menikmati kemuliaan Tuhan pasti hebat. Tapi sekarang bagaimana saya seperti Rasul Paulus mau bersekutu dalam penderitaannya. Mau bersekutu dalam penderitaannya. Mau menghayati penderitaan Kristus. Nah, ini yang diinginkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, katanya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Serupa dengan Dia dalam kematiannya. Serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dan kemudian supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi gini, serupa dengan Yesus dalam kematiannya. Dan kemudian barulah bersama dengan Yesus menikmati kebangkitannya. Saudara yang saya kasih dalam, kalau nggak mati bisa bangkit nggak? Enggak ya. Jadi mati bangkit. Kita mau menikmati kebangkitannya, kita harus menyerupai Dia dalam kematiannya. Kemudian baru menikmati kebangkitannya. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini target Rasul Paulus. Saya tidak tahu apa target Anda. Di akhir tahun ini, kita ingat-ingat kembali. Siapa di sini yang masih ingat janji awal tahun? Maunya apa? Kan kita sering janji gitu ya. Janjinya mau apa? Ada yang janji mau baca Alkitab selesai satu tahun. Ada yang janji? Nggak ada. Ada yang berhasil. Agustina, janji mau baca, tapi belum selesai. Oke, baik. Minimum ada, gitu ya nggak? Siapa lagi yang janji mau baca Alkitab selesai satu kali? Ada nggak? Ya. Nanti, ini akhir tahun nih, ya. Ntar malam kita akan all and new. Ya, Anda perlu janji ya, supaya tidak lupa ditulis aja di mana, di dinding gitu ya, ditulis di mana? Janji, ya. Janji apa? Supaya apa? Tahun depan nanti kamu lihat lagi, kamu janji apa? Nah, tahun depan kamu lihat. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini mau mati bersama Tuhan, kata Rasul Paulus, supaya nanti saya bangkit bersama Tuhan. Jadi bukan cuma mau menikmatin kebangkitannya, tapi juga mau bersekutu, mau menghayati kematiannya juga. Inilah sebenarnya yang harus jadi target orang Kristen. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Kita bisa bertumbuh, kasih kita kepada Tuhan bisa makin berlimpah. Ya. Itu adalah dari bagaimana kita menghayati kebersamaan bersama dengan Tuhan. Kita bisa menghayati bagaimana Dia mati. Kita menghayati bagaimana Tuhan Yesus pikul salibnya. Tuhan Yesus pikul salibnya. Saya pernah ke Yerusalem, ingat sama Pak Irwan ya. Kalau kita naik mobil enak aja gitu. Dari kota kita naik mobil sampai ke tempat di Golgota naik mobil. Wah, jangankan mau coba ditambahin salib di punggung kita. Jalan kaki aja, ya mungkin ini ya, wah jauh juga itu ya. Dari kota, tengah kota, kira-kira itu kantornya si Pilatus gitu. Ya. Itu sampai ke Golgota, luar kota loh. Golgota di luar kota, luar tembok di sana. Nggak usah pakai pikul salib aja, jalan kaki aja. Ya. Itu jauh sekali. Ya. Apalagi ditambahin salib yang besar macam begitu di punggung. Nah, itulah yang menyebabkan Tuhan Yesus nggak kuat lagi. Dia nggak kuat. Ya, Yusuf Arimatea yang membantunya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dengan menghayati yang demikian inilah, maka kita akan tambah mengasihi Tuhan, tambah mengasihi Tuhan. Itu target. Itu target. Nah, kemudian saudara,
Rasul Paulus ngomong di ayat yang ke-12, bukan seolah-olah aku telah memperolehnya atau telah sempurna. Bukan. Saya pun belum sempurna. Tapi itu target. Itu yang aku mau capai. Yaitu mengenal Tuhan yang mengasihi dengan sebaik-baiknya. Dengan sesempurna mungkin. Dan itu adalah target. Dan aku tidak menganggap sudah mencapainya. Tidak bisa sombong. Tidak menganggap sudah mencapainya. Tapi itu menjadi sebuah target yang akan dicapai. Dan dia berkata, aku berusaha apa? Mengejarnya. Mengejarnya. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini yang indah saudara. Mengejarnya. Mengejar. Mengejar ada sebuah target. Target apa yang dikejar? Sama seperti Yesus. Kan dia bilang, yang aku inginkan adalah apa? Sama seperti Dia. Akhirnya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Menjadi sama dengan Tuhan Yesus. Sama kehidupannya. Bukan sama kuasanya. Menjadi serupa dengan Kristus kasih-Nya. Menjadi serupa dengan Kristus kasih-Nya. Menjadi serupa Tuhan Yesus. Ada kekudusannya yang kita mau capai. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Seringkali kita lihat-lihat orang lain. Lihat-lihat orang. Kita lupa target kita sebenarnya adalah siapa? Tuhan Yesus. Kita lihat-lihat orang lain. Lumayan baik saya dari dia. Ya, lumayan baik. Ya, ingat dulu Grafe awal-awal. Kita malah pakai absen loh. Kebaktian kita ada absen loh. Tanya Pak Sau. Nah, kita ada absen ya loh. Di akhir tahun itu kemudian kita tanya, siapa yang 1 tahun nggak pernah absen kebaktian 1 kali pun? Ya, cukup banyak ya. Nggak absen, setahun nggak absen. 52 minggu nggak absen. Ya, nah sekarang kalau ditanya jujur aja gitu ya loh. Siapa yang setahun di sini nggak absen 1 kali pun coba angkat tangan. Berapa banyak? Nggak pede. Bu Linda pakai lihat orang lain dulu nih. Siapa yang setahun nggak pernah absen 1 minggu pun 52 minggu? Waduh, nggak ada. Mestinya banyak, ya loh. Mestinya banyak. Kalau banyak yang 1 minggu tidak ada absen 1 minggu pun, plus Rabu malam, ya, plus Rabu malam tidak absen. Wah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita ada target, ya. Kita ada target. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, menjadi serupa Tuhan Yesus Kristus itu target kita. Itu target ya. Moralnya menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Serupa dengan Dia. Kasih-Nya. Kasih-Nya. Kesuciannya. Kesuciannya. Kebaikannya. Kita ingin mencapai itu, saudara. Kita ingin mencapai itu. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Paulus bilang apa? Saya tidak menganggap sudah sempurna. Tidak ada yang kita yang sempurna. Tetapi apa katanya? Aku mengejarnya. Aku mengejarnya kalau aku menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Mengejarnya. Mengejar kesempurnaan di dalam Kristus. Mengejarnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mengejarnya sambil apa katanya apa? Melupakan apa yang telah di belakangku. Ya. Melupakan apa yang telah di belakangku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hidup kekristenan adalah hidup meninggalkan yang lama, kemudian maju menuju target kita, kesempurnaan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tiap tahun kita akan tiba momen seperti ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, tiap-tiap diri kita. Kita tahu kehidupan kita 1 tahun. Betul? Ya enggak? Kita tahu keadaan kita setahun. Ya. Apa-apa saja yang membebani hidup kita. Oke. Berapa kali kita jatuh dalam dosa? Berapa kali Anda jatuh dalam dosa?
Berapa kali? Ya. Berapa kali Anda mengecewakan Tuhan? Berapa kali? Ya. Berapa kali? Dalam beberapa malam ini, menjelang tutup tahun, ada renung-renungkan, ya. Renung-renungkan. Berapa banyak dosa yang kita telah buat? Berapa banyak dosa yang Anda buat? Dalam kehidupan, dalam bekerja, dalam kuliah, dalam sekolah, dalam kehidupan rumah tangga, dan lain sebagainya. Berapa dosa yang Anda buat? Berapa banyak kali mengecewakan Tuhan? Berapa banyak kali? Nah, direnungkan, dijadikan pelajaran, diakui, dan disesalkan. Itu namanya bertobat. Ya. Diakui, benar. Ya. Kemudian disesalkan, menyesalinya. Kemudian berjanji, tahun depan saya mau lebih baik lagi. Nah, ini yang namanya seperti Rasul Paulus bilang, melupakan apa yang telah di belakangku dan kemudian mengarahkan diri kepada apa yang di depan dan berlari menuju yang di depan. Tidak ada manusia sempurna, tidak ada. Tetapi anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru, anak-anak Tuhan yang ada Roh Kudus di dalam hati kita, Roh Kudus memberitahukan kita salah. Keputusan-keputusan kita yang salah. Ada banyak keputusan kita yang salah. Ada banyak tindakan-tindakan kita yang mengecewakan orang. Mengecewakan. Ada suami-suami yang mengecewakan istri. Ada istri yang mengecewakan suami. Orang tua mengecewakan anak. Anak yang mengecewakan orang tua. Alkitab memberikan pengajaran yang sempurna, seimbang. Hanya di dalam Alkitab. Kemarin ada hamba Tuhan datang ngobrol dengan saya, sama Simo. Dia bilang ada suami istri konseling, omong sama dia. Punya anak 3. 2 anaknya sudah kacau. Orang tuanya sudah sangat khawatir. Sangat khawatir. Dan kebetulan orang tuanya sudah sukses sekarang. Ya, usahanya sukses sekali. Transfer ke rekening anaknya 20 juta, enggak sampai 2 bulan habis. Wow. Dan sekarang orang tuanya malah ketakutan. Ketakutan apa? Wah, anak saya bisa kacau, anak saya bisa rusak. Gimana caranya? Wah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, akhirnya kami mempunyai kesimpulan, kalau sudah terlanjur rusak mau diperbaiki. Kalau elektronik beli yang baru, betul nggak? Kalau anak tukar yang baru, nggak bisa. Gimana mau tukar yang baru, betul nggak? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kami bilang apa? Terlambat dibawa ke sekolah minggu. Karena apa? Anaknya sudah besar, sudah kuliah, ya. Mau dikasih transfer berapa duit, habis. Saya dikasih tahu, anaknya minta dibelikan apa? Satu minta belikan Fortuner, satu minta beli apa? Mercy. Wow, boleh juga kuliah pakai Fortuner, betul nggak? Gimana cara? Wow, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, salah.
Salah. Nanti bikin sakit kepala. Punya banyak uang, ya, justru yang akan menyusahkan. Akan menyusahkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Dalam hidup ini ada banyak keputusan yang salah. Betul nggak? Jemaat sekalian. Banyak. Tiap-tiap tahun kita buat keputusan. 365 hari. Berapa banyak keputusan yang Anda buat? Berapa banyak yang baik, berapa banyak yang buruk, berapa banyak yang benar, tepat, membawa hasil yang bagus, berapa banyak yang sangat-sangat kita sesalkan. Sangat-sangat kita sesalkan. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Betul. Paulus saja berkata dia tidak sempurna. Begitu juga kita yang duduk di ruangan ini nggak sempurna, betul? Tidak ada yang sempurna, saudara. Tetapi, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita bertambah-tambah bertambah-tambah hikmat. Itulah sebabnya firman-Nya diberikan kepada kita. Itulah sebabnya Tuhan mau mengumpulkan kita. Itulah sebabnya Tuhan mau kita berjemaat. Supaya kita mempelajari firman-Nya. Karena di dalam firman-Nya ada banyak arahan. Arahan kepada suami, arahan kepada istri, arahan kepada orang tua, arahan kepada anak, semuanya. Yang menarik bagi saya kemarin, hamba Tuhan yang ngobrol dengan saya, dia bilang kepada orang tuanya, ini kan gara-gara semuanya perannya kacau. Peran bapak tidak sesuai dengan Alkitab, peran anak tidak sesuai dengan Alkitab, semua kacau balau. Oh ya betul. Belum kacau sekali sih. Ya. Masih kekacauan akan datang yang lebih parah. Ya. Saya bilang kalau dibelikan Fortuner nanti kurang canggih, minta Rubicon. Sudah itu orang ambil pacar kita, ya enggak? Kita sikat dia. Sudah itu bapak kita masuk penjara. Kekacauan akan menunggu. Saudara yang saya kasih dalam, kalau kita jauh dari Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi, Tuhan ingin memimpin kita. Firman-Nya diberikan kepada kita supaya kita ikutin. Dan hidup kita akan baik. Memang tidak ada janji langit biru terus. Jalan rata, tak ada batu sedikit pun. Tetapi ketika kita ambil keputusan yang baik, yang benar, yang sesuai dengan yang Tuhan mau, sesuai dengan firman-Nya. Ya, jalan akan makin terang. Jalan akan makin terang. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita manusia. Tuhan juga tahu kita penuh dengan kelemahan. Tuhan tahu. Itulah sebab Tuhan mau memimpin kita. Itulah sebab diberikan firman-Nya untuk menuntun kita. Sepanjang tahun firman Tuhan disampaikan. Sepanjang tahun. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat khawatir orang-orang muda. Saya sangat khawatir. Ya. Mengapa? Karena dunia kita ini, ya, 10 tahun yang lalu berbeda dari sekarang.
Berbeda lebih jauh lagi dari 20 tahun yang lalu. Lebih jauh lagi dari 30 tahun yang lalu. Wow. Semuanya berubah, saudara. Begitu cepat. Dan kadang-kadang hampir tidak bisa diikuti. Hampir tidak bisa diikuti. Oh. Betapa godaan yang berlipat-lipat ganda. Saudara, berlipat-lipat. Untuk menjadi seorang anak yang baik 30 tahun yang lalu lebih gampang daripada hari ini, betul nggak? Ya. Jauh. Untuk mendidik seorang anak 34 tahun yang lalu jauh lebih gampang dari hari ini. Saya sangat tahu itu. Oleh sebab itu saya sangat terbeban dan sangat mengikuti dengan hati, tahu nggak? Keluhan-keluhan orang tua. Keluhan-keluhan. Betapa sulitnya. Sampai di Amerika, tanya Simo. Ngobrol-ngobrol dengan keponakan saya. Dia tidak mau punya anak. Padahal sukses sekali. Ya. Tadinya saya berusaha meyakinkan dia supaya dia punya anak. Karena soal duit nggak ada. Dia barusan beli mobil Tesla yang termahal. Bawa saya. Sampai ada yang mereka bilang, di foto nggak? Kok enggak? Sebenarnya saya memang nggak suka mejeng-mejeng foto begitu punya. Saya berusaha meyakinkan dia punya anak, tetapi setelah saya pergi ke tempat dia, saya merenungkan keadaan di San Francisco seperti apa dan lain sebagainya, dan lihat keadaan gereja yang hancur, gereja muat hampir sebesar ini, yang datang kebaktian 30 orang, ya, dari 30 orang cuma 2 orang muda. Akhirnya saya ngomong sama Simo, kalau dia nggak punya anak, mungkin lebih baik. Daripada punya nanti nggak bisa diajar, jadi apa? Waduh, sampai saya ngomong begitu. Ya, sudahlah, kalau dia memang nggak punya anak, mungkin dia nggak sanggup ngajarnya. Dunia makin kacau ini, bagaimana? Sampai saya berkata begitu, saudara. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu di akhir tahun ini saya katakan kepada, saya hari ini khusus mau berbicara kepada yang muda-muda. Ya. Kalau Anda tidak bertobat sungguh-sungguh lahir baru, ya, kamu bukan hanya menjadi malapetaka bagi orang tuamu, bagi dirimu sendiri. Betul? Dengar baik-baik. Kamu akan kacau. Kamu akan kacau. Yang orang tuamu pasti susah, saya tahu itu. Aduh. Simo nggak bisa tidur. Kenapa? Ponakan pulang jam 2 pagi. Kita kamar sebelahan. Tahu dia belum pulang. Ada punya. Ya. Saudara yang saya kasih, dan ini banyak di sini mungkin. Anak-anak. Kalian berpikir bertindak seenaknya, kamu tidak tahu. Kalau kamu belum pulang, orang tua kamu belum bisa tidur. Coba tanya yang tua-tua, benar nggak? Benar nggak? Kadang-kadang anak-anak itu berpikir, ya, maaf Pak, ya, dulu, saya pulang jam 2, mana bisa? Betul nggak? Mana bisa? Dia jam 2 belum pulang, kita juga nggak tidur. Mungkin kalau ada orang tua yang nggak peduli, ignoran punya, udah tidur.
Pikirannya paling apa? Kalau yang biasanya yang baca begini itu adalah begini, yang udah give up punya, udah mau mati-matilah, udah, aduh, mau jadi apa? Udah terserah dia lah. Nah, yang macam begitu bisa tidur nyenyak. Betul nggak? Bisa tidur nyenyak itu. Tapi kalau orang tua yang peduli, nggak bisa, nggak bisa, betul nggak? Bagaimana bisa? Maka itu saya ingin bicara pada orang-orang muda. Ya. Gereja kita akan maju ke depan. Pelayanan kita akan maju. Ya. Saya sudah janji. Ya. Grafik orang tahun 30 saya akan serahkan pensiun. Saya akan serahkan gereja ini kepada generasi muda. Betapa sedihnya kalau yang muda, ya, generasi penerus tidak beres. Ya. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hati-hati. Ya. Anda perlu bertobat sungguh-sungguh. Bukan main-main saudara, sungguh-sungguh bertobat. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh bertobat. Ya. Bertobat dan kemudian saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ikuti teladan Rasul Paulus. Mau mengenal Tuhan sekenal-kenalnya. Mau menghayati penderitaannya. Mau seperti Tuhan Yesus. Tadi pagi saya lihat Facebook. Saya lihat satu mantan mahasiswa yang sudah membelot, mengolok-olok saya di Facebook. Dia tulisnya begini, kira-kira. Ini orang-orang liberal bilang merokok tidak apa-apa. Dr. Suhento Liau yang fundamentalis juga bilang merokok tidak apa-apa. Terus ada orang Manado yang tanggapin dia. Kamu jangan fitnah Pak Suhento, buktikan dia ada ngomong begitu. Wah, saya pikir ini orang dua ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Begini, di dalam kekristenan tidak ada makanan yang haram. Setuju? Anda paham itu? Ya enggak? Mau makan, mau minum cyanida juga enggak haram itu. Betul nggak? Jangankan jus buah, cyanida enggak haram. Cuman ada resikonya apa? Mati. Itu dia. Rokok haram nggak? Enggak. Ya, ini harus difahami dulu dasarnya. Kekristenan itu tidak ada makanan, minuman, apapun juga yang haram yang masuk di mulut. Dia kan kata firman Tuhan, betul nggak? Karena dulu saya pernah tanya Pak Suhento katanya, kalau dikasih 5M merokok 1 batang, Pak Suhento rokok nggak? Oh, saya bilang, dikasih 5M, kok saya merokok, biar cepat habis. Oh. Selesai 1 batang, betul nggak? Mana 5M-nya? Bisa bangun banyak gereja, betul nggak? Karena di dalam kekristenan. Tetapi begini, nah ini dia. Coba dengar baik-baik. Saudara yang saya kasih dalam. Kita mau menyerupai Tuhan. Mau menyerupai Tuhan. Karena kita mau menyerupai Tuhan, maka kita ada banyak hal kita yang masih subjektif, masih tidak dilarang tapi tidak baik itu, maka kita menghindar itu menuju makin sempurna. Amin. Paham itu? Paham? Di dalam Alkitab tidak ada ditulis misalnya perempuan dia punya rok mesti sampai di tumit gitu kan, nggak ada gitu tuh. Betul nggak? Tidak ada. Tapi jelas kita dituntut untuk apa? Hidup sopan, makin baik, betul kan? Tidak ada. Kita tidak mau mengganggu orang lain, betul nggak? Ya. Kita tidak mau menggoda orang. Yang sering saya cerita itu tahu nggak apa? Ada satu perempuan masuk ke gereja. Ini saya baca di majalah Frontline.
masuk di gereja, ya, pakaiannya terlalu pendek gitu, roknya. Akhirnya pulangnya selesai kebaktiannya, ada satu bapak bilang sama gembalanya, dia bilang, pastor, tolong itu perempuan lain kali dia ke gereja suruh dia pakaiin yang sopan, yang baik. Pastor bilang, kenapa? Dia bilang, terus terang aja, sejak dia masuk saya nggak bisa konsentrasi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekarang kita ini kan sudah di dalam Tuhan. Kita itu bukan berpikir untuk diri kita sendiri saja. Sekarang kita berpikir untuk yang lain. Amin. Betul nggak? Saya bilang begini, ya. Gereja yang berseru-seru kita Alkitabiah, gereja yang berseru-seru kita Alkitabiah, itu kita juga bertumbuh. Artinya gini, secara pribadi kita bertumbuh, secara gereja kita juga bertumbuh. Kita akan terjadi self correction, koreksi diri sendiri, betul nggak? Salah satu contoh yang paling nyata tuh begini. Contoh yang paling nyata tuh nggak? Grafe berdiri, ya. Dulu kita merayakan Natal di bulan Desember, betul nggak? Masih ingat awal-awal? Sampai kapan kita perayaan Natalnya mulai ganti Juni? Sampai kapan? 2007. Dulu kita Desember. Saya ingat Pak Asau yang ngomong. Ini Pak Asau nggak datang. Saya tanya Hendri, katanya dia batuk-batuk. Pak Asau yang bilang, Musi, kalau kita ngajar terus bahwa Natal Yesus tidak mungkin lahir di bulan Desember. Ya. Loh, kenapa pula kita Natal di bulan Desember? Kita ngajar Yesus lahir sekitar bulan Juni. Loh, kenapa pula kita tidak ikutin yang kita ajar? Nusuk juga ke hati saya, betul nggak? Bener juga, ini yang ngajar ya, toh. Loh, gimana? Akhirnya tahun 2007 kita voting. Ya, jumlahnya belum sebanyak ini. Kita voting, menang yang bulan Juni. Akhirnya mulai saat itu kita mulai Natal di bulan Juni. Ya. Memang aneh, gitu. Tapi apa boleh buat, betul nggak? Sesuai dengan yang kita ajarkan, sesuai dengan yang kita yakini, dan lagi pula sesuai dengan hasil voting kita bersama. Kita sudah voting, gitu. Kita rayakan Natal di bulan Juni, gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, berarti seluruh jemaat harus paham akan hal ini. Diikutin dari yang tua sampai yang muda. Kalau tidak, kita akan menimbulkan hal-hal yang kontra kesaksian namanya, gitu. Kontra kesaksian. Nah, ini ada banyak hal lain-lain lagi, bernyanyi segala macam hal. Itu bukan hanya masalah Natal. Anda tahu, ya, grafe ini jadi apa? Sasaran sorotan di dalam Matius pasal 5. Kota yang terletak di atas bukit, katanya apa? Tidak mungkin tersembunyi. Lah, itu zaman kota yang terletak di atas bukit tidak mungkin tersembunyi, itu belum zaman internet, betul nggak? Nah, kalau zaman internet kan lebih dahsyat hari ini, ya loh. Anda tahu, kita punya apa-apa segala macam, itu dilihat bukan cuma di Indonesia, sampai ke Amerika, sampai kemana-mana. Orang tahu di Indonesia ada gereja, ya, yang mengajarkan kebenaran, ya, menguraikan Alkitab dengan baik. Saya sampai di Amerika, itu ibu pendeta di sana ngomong apa? Pak Suhento, ya, wah puji Tuhan ya, punya anak yang hebat ya. Saya sering kali nonton anak bapak khotbah, katanya. Ya, Stephen menguraikan ini, wah saya bilang, makasih ibu, saya bilang ya, anak-anak saya puji Tuhan ya, Tuhan pimpin mereka melayani Tuhan dengan baik. Ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, akhirnya saya pergi kemana-mana. Wow, berarti orang lihat kita. Ya.
Bukan cuman GBIA seluruh Indonesia lihat Grafe. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Bukan cuman GBIA seluruh Indonesia yang lihat Grafe. Bahkan semua gereja-gereja yang lain mengamatin Grafe. Oleh sebab itu, bukan cuman yang tua-tua harus bersaksi dengan baik. Betul? Bagaimana dengan yang muda? Bagaimana dengan yang muda? Anda harus menjaga juga. Anda harus menjaga. Perlihatkan bahwa Anda sungguh-sungguh orang Kristen lahir baru. Jemaat dari gereja yang berseru-seru, kita gereja yang benar, gereja yang Alkitabiah. Amin. Ya. Dan sesuai dengan tema kita lagi, melupakan apa yang di belakang, memandang ke depan. Kita tidak sempurna. Amin. Kita tidak sempurna. Oke. Kesalahan ya kesalahan. Kekurangan ya kekurangan. Ada momen di mana kita melupakan apa yang sudah lalu. Ya. Sudah lalu. Keputusan-keputusan yang salah. Bahkan yang sangat merugikan dan lain sebagainya. Oke, Tuhan. Ya. Saya salah. Saya sudah tidak bersaksi dengan baik. Saya sudah mengecewakan Engkau. Saya tidak membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Katakan kepada Tuhan. Lupakan apa yang di belakang. Setelah diakui, setelah disesali, kemudian kita melupakannya. Dan sekarang memandang ke depan. Amin. Memandang ke depan. Mari kita berdoa. Oh jemaat yang dikasihi Tuhan, hari terakhir tahun 2023, hari yang sangat tepat bagi kita merenung. Jangan ulang-ulang sakiti hati Tuhan. Ketika batas kemurahan Tuhan sampai kepada batasnya, saat itu kata Tuhan Yesus, engkau menangis, tapi engkau tidak akan memperolehnya lagi. Tidak akan. Maka itu kita harus berani datang kepada Tuhan. Berani periksa hati kita. Berani mengakui kesalahan kita. Berani melihat keputusan-keputusan kita yang salah. Kesalahan-kesalahan kita. Dengan akibat-akibatnya mungkin semuanya. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak sempurna. Tuhan tolong saya. Semua itu saya akui. Dan sangat saya sesali yang salah-salah itu. Dan sekarang saya mau ke depan. Saya mau memandang ke depan. Saya ingin dekat kepadamu. Mengenal Engkau sedalam-dalamnya. Saya mau mengejar target. Seperti Engkau Tuhan. Seperti Engkau. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, yang senantiasa membuka tangan-Mu untuk menuntun, untuk memanggil kami dekat kepada-Mu, karena Engkau mengasihi kami, Engkau mau menggandeng kami. Tuhan, ajar kami mendekat kepada-Mu, meninggalkan semua yang tidak Engkau sukai,
dan memandang terus kepadamu Tuhan. Kami di hari terakhir tahun 2023, Tuhan, peganglah tangan kami melewati waktu demi waktu, dan biarlah hidup kami bisa memuliakan Engkau. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.